Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Wulandari dengan NPM A1A022030, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, mata kuliah Keterampilan Membaca, dengan dosen pengampu Bapak Dr. Randes M. Arifin MPD. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS saya sebagai pemenuhan mata kuliah Keterampilan Membaca. Dalam tugas keterampilan membaca yang dimuat dalam peta konsep, di sini akan saya jelaskan. Yang pertama itu ada definisi dari keterampilan membaca. Menurut Tarigan pada tahun 2008, keterampilan membaca adalah keterampilan reseptif bahasa tulis. Membaca sebagai suatu kegiatan interaktif untuk memetik serta memahami arti atau makna yang terkandung dalam bahasa tulis. Membaca sebagai suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan melalui media kata-kata bahasa atau tulis. Nah, sesuai dari pendapat yang ahli sampaikan, dapat disimpulkan bahwa keterampilan membaca adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh pesan atau informasi yang disampaikan penulis melalui media bahasa tulis. Kemudian dalam keterampilan membaca terdapat berpikir kritis. Berpikir kritis adalah cara berpikir manusia untuk merespon seseorang dengan menganalisis fakta untuk membentuk penilaian. Kemudian dalam keterampilan membaca itu ada gaya pengungkapan ekspresi, di mana yang pertama itu ada narasi. Narasi merupakan gaya pengungkapan yang bertujuan untuk menceritakan atau mengisahkan rangkaian kejadian atau peristiwa berdasarkan perkembangannya dari waktu ke waktu, sehingga tampak seolah-olah pembaca mengalaminya. Paragraf narasi dimaksudkan untuk memberitahu pembaca atau pendengar tentang sesuatu yang dialami penulis. Kemudian yang kedua ada paragraf deskripsi, berisi gambaran mengenai suatu objek atau suatu keadaan sejelas-jelasnya dengan melibatkan kesan indera. Paragraf ini bertujuan untuk memberikan kesan kepada pembaca terhadap objek, gagasan, tempat, peristiwa, dan semacamnya yang ingin disampaikan penulis. Paragraf deskripsi mempunyai beberapa pola pengembangan, yaitu pola deskripsi spasial, pola deskripsi sudut pandang, pola deskripsi pengamatan atau observasi, dan pola deskripsi fokus. Kemudian ada paragraf eksposisi, merupakan paragraf yang bertujuan untuk menginformasikan sesuatu sehingga memperluas pengetahuan pembaca. Paragraf eksposisi bersifat ilmiah atau non-fiksi. Sumber untuk penulisan paragraf ini dapat diperoleh dari hasil pengamatan, penelitian, atau pengalaman. Kemudian saat pembelajaran keterampilan membaca itu juga ada yang pertama menganalisis cerpen, yang mana cerpen yang dianalisis yaitu Robohnya Surau Kami. Ada beberapa unsur yang harus diketahui dalam menganalisis cerpen. Yang pertama itu adalah tema, kemudian alur, plot, tokoh, penokohan, latar sudut pandang, amanat, dan gaya penceritaan. Kemudian yang kedua itu mengemukakan beberapa informasi dari artikel. Kemudian paragraf memiliki pengertian yang mana karangan yang terdiri dari sejumlah kalimat dengan pikiran utama sebagai pengendalinya dan pikiran penjelas sebagai pendukungnya. Atau paragraf dapat juga diartikan sebagai seperangkat kalimat yang terdiri atas satu kalimat pokok dan beberapa kalimat penjelas. Kemudian struktur dari paragraf itu yang pertama ada kalimat utama, terdiri atas satu kalimat saja. Biasanya kalimat utama itu memiliki ciri-ciri paragrafnya itu, yaitu yang pertama, satu, mengandung permasalahan yang dapat diuraikan lebih lanjut. Kedua, berupa kalimat sempurna yang bisa berdiri sendiri. Kemudian memiliki arti yang jelas tanpa harus dihubungkan dengan kalimat lain. Kemudian yang keempat, dapat terbentuk tanpa perlu kata sambung. Dan yang terakhir yang kelima, kalimat penjelas. Nah, paragraf itu terdiri atas beberapa kalimat. Ciri-cirinya yaitu tidak dapat berdiri sendiri. Kemudian kedua, kalimat tersebut harus dijelaskan oleh kalimat lain untuk mengetahui maknanya. Kemudian biasanya memerlukan kata sambung. Isinya berupa perincian, keterangan, contoh, dan data lain yang mendukung kalimat utama. Kemudian yang ketiga ada jenis, di mana pola penalaran dalam paragraf itu ada tiga, yaitu yang pertama itu
Paragraf deduktif. Ide pokok paragraf deduktif terletak pada awal paragraf dan diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas untuk mendukung ide pokok. Ide pokok tersebut hanyalah berupa pernyataan umum yang dikemas dalam kalimat topik. Kemudian kalimat topik tersebut diikuti oleh kalimat penjelas guna memperjelas informasi pada kalimat topik. Dan yang kedua itu ada paragraf induktif, di mana ide pokok paragraf induktif terletak pada akhir paragraf. Biasanya paragraf induktif diawali dengan penyebutan peristiwa khusus terlebih dahulu dan kemudian kesimpulan terletak pada akhir kalimat. Biasanya ide pokok paragraf induktif menggunakan kalimat konjungsi seperti jadi, akhirnya, akibat, atau karena itu. Maka dari itu berdasarkan uraian di atas dan dengan demikian. Kemudian yang ketiga ada paragraf campuran, di mana paragraf jenis ini memiliki ide pokok di awal dan di akhir paragraf. Walaupun memiliki dua kalimat topik, bukan berarti ide pokoknya ada dua. Adanya dua kalimat topik itu hanya merupakan bentuk pengulangan gagasan utama untuk mempertegas informasi. Kemudian ada pengembangan paragraf, di mana yang pertama itu ada pengembangan kronologis. Adalah cara pengembangan sebuah paragraf dengan menunjukkan urutan waktu, lokasi, dan peristiwa. Pengembangan ini menggunakan kata-kata bantu seperti bermula-mula, kemudian, sesudah itu, untuk merangkai urutan menjadi satu kesatuan yang utuh. Kemudian yang kedua itu ada pola pengembangan ilustrasi. Adalah pola pengembangan paragraf dengan memunculkan ilustrasi-ilustrasi konkret sebagai contohnya. Kemudian yang terakhir itu ada pola pengembangan paragraf definisi, merupakan pola pengembangan yang pada kalimat topik paragraf memerlukan pengertian atau definisi. Nantinya definisi lebih lanjut diletakkan pada kalimat penjelas. Baiklah, itulah hasil presentasi dari tugas saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.